Shalom Jemaat Tuhan, kita sudah memasuki di penghujung tahun 2020. Bersama saya, Yasman, akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan dalam GeoNews edisi 20 Desember 2020. Hari Rabu Menara Doa online diadakan pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. KUL diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB di wilayah masing-masing. Bagi jemaat yang belum ikut KUL, mari bergabung di KUL yang terdekat. Ibadah Natal online diadakan pada hari Jumat 25 Desember 2020, mulai pukul 7 WIB, melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Salam Jemaat Tuhan, diinformasikan mulai ibadah Natal tanggal 25 Desember, ibadah Minggu, dan ibadah awal tahun 2021 diadakan secara onsite di Hotel Grand Elite, Komplek RBC, Jalan Riau, dengan jam ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30, sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30, sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30, dan sesi 4 pukul 17 sampai dengan 18.30. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GeoNews edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Sabat bersama dengan Tuhan saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan saudara. Karena kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bang. Ini setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami di atas mezbah. Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, lewat mulut bibir lidah kami. Kami mengangkat tangannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan turun tangan atas kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, membawa korban syukur di atas mezbah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari umat-umat Tuhan katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Kau sungguh baik, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu, oh, Tuhan. persembahkan
persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Kami bakar dengan api ketulusan kami. Kami bakar dengan api cinta kami. Dan biarlah berbau harum ya Tuhan. Di hadapan-Mu Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat hati yang menyembah ya Tuhan Yesus. Oh ya hadirat-Mu mengalir, hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Oh kami rasakan ya Tuhan. Oh ya ralabasyandaralabo, ya ralabasyandaralabo, ya ralabasyandaralabo. Bersama dengan Tuhan kami mengalami kemenangan. Sebab Tuhanlah gunung batu kami, sebab Tuhanlah perisai kami, sebab Tuhanlah kota benteng kami. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat semua orang yang diurapinya, buat setiap kami ya Tuhan. Oh kami menang ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Sampai kami ada ya Tuhan ya sampai hari ini. Di penghujung tahun ini semua karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Oh ya ralabasyandara. Oh ralabasyandara. Oh ya ralabatakara. Oh ya ralabasyandara. Engkau yang disembah. Engkau yang disembah ya Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, angkat tanganmu katakan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah, katakan Yesus. Puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Haleluya.
Bashanda. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur segala sesuatu yang dialami pada masa-masa ini Tuhan. Kami bersyukur kasih karunia dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami. Minggu ini Tuhan, kami minta ada kuasa lawatan Tuhan bagi umat-Mu di rumah-rumah Tuhan. Lawatlah umat-Mu, penuhilah dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Apapun yang dialami umat-Mu Tuhan, ada mujizat Allah terus terjadi bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat kota bangsa kami Tuhan. Lawatlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada kami percaya Tuhan Engkaulah Raja yang terus berdaulat atas pemerintahan bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kota kami Pekanbaru, Tuhan lawat dalam nama Yesus Tuhan. Semuanya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan membawa seluruh hamba-hamba-Mu, para imam-imam rohani kami Tuhan, mulai dari Pak Nikonoto Raharjo dan keempat wakilnya, bahkan seluruh gembala-gembala rayon Tuhan. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa, yang melindungi, menyertai ya Tuhan. Bahkan api Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus menyala-nyala, gairah yang baru Tuhan taruh buat mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, bahkan kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus tercurah, sehingga kegerakan Roh Allah terjadi bagi hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, terobosan demi terobosan untuk menuai jiwa-jiwa atas bangsa ini terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami buat gembala kami ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Allah terus ada atas gembala kami. Tuhan, Engkau Allah yang melindungi, menyertai, memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di ibadah kami Tuhan. Lawatan-Mu terus terjadi di ibadah kami. Bahkan kami juga Tuhan membawa hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang berkata-kata dalam pikiran, hati, jiwa dan rohnya. Bahkan firman yang ditaburkan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah firman itu membawa kemenangan bagi umat-Mu. Mengalami suatu pengharapan baru. Mengalami mujizat dalam keluarga umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ibadah kami bawa di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan hadirat-Mu ada di ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Katakan tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Berikan sorak-sorai saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita memuji, kita memuliakan Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang luar biasa. Sebab hati kita percaya Dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Mari katakan sama Tuhan saudara. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Katakan, takkan pernah katakan hatiku percaya walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yolah pegang tangan saudara, kamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Ini setiap hati kami percaya kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama saudara, angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak PDM Welianto. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari Minggu yang luar biasa untuk kami semua. Terutama buat seluruh jemaat GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi, menjagai, dan memberkati setiap kami. Dimanapun saat ini umat Tuhan berada, bila kami boleh bersama-sama mengikuti khotbah online minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan urapi semua orang yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, bersama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, saya nyapa Anda terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya percaya semua Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Semua jemaat GB Gihon Rayon 12 tetap on fire. Katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Dan beberapa waktu lagi kita akan segera merayakan Natal bersama-sama. Persisnya 5 hari lagi. Oke saudara, menjelang hari Natal yang semakin mendekat, Anda pasti sudah sering mendengar lagu-lagu Natal mulai terdengar di mana-mana. Bahkan ketika Anda masuk pada pusat-pusat perbelanjaan, wow, Anda sudah mulai mendengarkan ada lagu-lagu Natal. Baik sekedar Anda berjalan bersama keluarga dan Anda menikmatinya. Nah, di pusat-pusat keramaian seperti itu pastilah banyak dipajang hiasan-hiasan bertemakan Natal, benar? Nah, meskipun umat Kristen merupakan minoritas di Indonesia, namun seorang yang non-Kristen pun tahu bahwa ini adalah suasana Natal. Karena banyak pohon Natal, lampu terang berkelap-kelip, hiasan Natal di sana-sini membuat semarak suasana. Amin. Berbicara tentang makna Natal yang sesungguhnya, banyak orang mengaku beragama Kristen pun ternyata tidak sungguh-sungguh mengetahuinya. Makna Natal yang sesungguhnya semakin teralihkan oleh beberapa hal seperti promosi-promosi barang dengan diskon spesial di akhir tahun yang ditawarkan oleh pusat-pusat perbelanjaan. Natal seolah-olah makin identik dengan seorang tua gendut yang berjanggut putih, berbaju merah, mengendarai kereta terbang yang ditarik rusa-rusa, atau menurut versi Indonesianya, perayaan Natal sering menghadirkan seorang kakek Natal berjubah merah yang kita sebut Sinterklaas, yang bertongkat beserta pembantu-pembantunya yang akan membagi-bagikan hadiah. Atau Natal berarti memasang pohon yang terang dengan banyak hiasan dan lampu berkelap-kelip di rumah-rumah, lengkap dengan kado-kado di bawahnya dan makanan-makanan dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, apakah makna Natal yang sesungguhnya? Saudara, jawabannya sederhana. Yesus lahir di hidupmu. Yesus lahir di hidupku. Tuhan Yesus lahir di hidup kita. Itu makna sesungguhnya Natal. Apa yang ditawarkan dunia modern benar-benar mengalihkan inti dari Natal yang sesungguhnya kepada hal-hal yang duniawi. Padahal sesungguhnya Natal adalah perayaan sukacita dan ucapan syukur karena kelahiran Yesus Kristus Anak Allah. Katakan amin. Ini luar biasa. Sang Juru Selamat datang melalui seorang perawan bernama Maria, Anak Allah yang datang kepada kita menjadi manusia, agar ia dapat mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kutuk maut. Dan Allah menggenapi janjinya. Lihat saudara, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Kelahirannya dirayakan sebagai awal sebuah paket kado keselamatan yang harus dia jalani. Dia menjadi manusia agar bisa mati dan menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita. Dosa Anda, dosa saya. Nah, berikut ini akan saya bagikan dengan Bapak Ibu semua makna Natal
melalui 7 alasan mengapa Yesus lahir. Jadi saudara, Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ada tujuannya, ada alasannya. So hari ini kita akan bahas bersama-sama agar kita mengerti makna Natal sesungguhnya. Yang pertama, Yesus lahir karena dosa umat manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka dalam sebuah lingkungan yang indah, yang menyediakan semua kebutuhan mereka. Di Taman Eden, orang tua pertama kita memiliki makanan yang sangat banyak, binatang-binatang yang jinak, dan seorang guru yang mengasihi Allah sendiri, yang menemani mereka dan mengajari mereka segala sesuatu yang perlu mereka ketahui. Jika Adam dan Hawa menaati Allah, mereka bisa menjembatani jurang pemisah antara kematian dan keabadian. Mereka memiliki jalan masuk kepada pohon kehidupan. Mereka memiliki semua keuntungan. Jadi apa yang salah? Adam dan Hawa melakukan apa yang semua manusia lain lakukan. Mereka berdosa. Mereka tidak mentaati Allah. Allah memberi kepada orang tua pertama kita kehendak bebas. Dia memberi kepada mereka kemampuan untuk memutuskan apakah mereka akan menaati Dia atau tidak. Dan mereka telah gagal. Allah mengizinkan setan dalam bentuk seekor ular untuk berusaha menumbangkan kehendak Allah bagi umat manusia. Kita baca yuk firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat saudara, iblis mulai menggoda kesombongan Hawa dengan meyakinkan dia bahwa dia bisa menjadi Allah sendiri. Lihat pada Kejadian 3 ayat kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat saudara, setan dalam tipuan yang terang-terangan memberitahu Hawa bahwa dia tidak perlu bergantung pada Allah untuk hal apapun. Setan memposisikan diri sebagai pembebas yang menawarkan Hawa kepuasan instan. Hawa bersedia ditipu dengan godaan atas kesombongan dirinya, sehingga dia makan buah terlarang dan memberi buah yang sama itu kepada suaminya. Lalu Adam juga makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang nih, mengapa penipuan atau kebohongan setan terhadap Adam dan Hawa berarti Kristus harus lahir? Ya, saudara, juru selamat harus lahir karena umat manusia setelah dosa Adam dan Hawa akan terhilang selamanya, terpisah dari Allah. Jika Yesus tidak datang ke bumi dan membiarkan dirinya untuk dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia dari dosanya yang dimulai dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara, itu yang pertama. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Tuhan harus datang karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Karena Yesus datang harus untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus harus lahir. Yang kedua, Yesus harus lahir karena Allah ingin menyatakan karakternya sendiri kepada umat manusia. Allah ingin menyatakan karakternya yang benar kepada Adam dan Hawa dan kepada semua umat manusia, sehingga mereka bisa menjadi seperti Dia dalam pikiran dan roh. Allah menciptakan dua orang pertama dalam rupa dan gambarnya. Lihat, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh karena itu, Allah menyuruh mereka untuk menggunakan kehendak bebas mereka dengan meminta mereka untuk melihat kepadanya sebagai penyingkap yang baik dan yang jahat. Allah memberi Adam dan Hawa kesempatan untuk menerima hikmat ilahinya. Tragisnya, Adam dan Hawa mengikuti bapa pendusta, setan, dan keduanya makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pilihan yang salah ini, yaitu pemberontakan melawan pencipta mereka ini, merusak relasi mereka yang dekat dengan Dia. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, menghalangi jalan masuk mereka kepada pohon kehidupan yang merupakan lambang dari Roh Kudus Allah. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pertanyaannya nih, mengapa keinginan Allah untuk menyatakan karakternya kepada umat manusia berarti Yesus harus lahir? Saudara, Yesus harus lahir karena Adam dan Hawa gagal untuk melaksanakan mandat untuk memuliakan Dia dalam hidup mereka. Itu menjadi tugas anak Allah ribuan tahun kemudian untuk sepenuhnya menggenapi pernyataan ilahi karakter Allah dan tujuan bagi manusia. Katakan amin. Yang ketiga, Yesus harus lahir untuk menghapuskan dosa umat manusia melalui korban yang sempurna. Nuh dan para kepala keluarga Abraham, Ishak dan Yakub memberikan korban kepada Allah. Allah meminta kepada Abraham, bapa orang beriman, untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai ujian atas iman dan ketaatan. Meskipun Allah mengintervensi, menghentikan Abraham yang benar-benar akan melakukannya, kerelaan Abraham untuk memberikan anaknya menjadi bayang-bayang peran Allah Bapa yang begitu mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Yohanes 3:16 firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Sudah, ini ayat emas yang begitu fenomenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Lihat, Ishak yang tidak menolak ketika dipersembahkan adalah sebuah pertanda mengenai Yesus yang dengan rela dan taat mencurahkan darahnya untuk dosa dunia. Ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus, Allah menyatakan melalui hambanya yang setia, Musa, sebuah sistem religius yang memasukkan korban dan persembahan binatang. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara, Allah memberitakan umatnya pada masa itu untuk membangun tenda suci di padang belantara. Tenda yang merupakan sebuah pertanda dari bait suci Allah memenuhi tenda suci dengan kemuliaannya. Dan apa yang terjadi? Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan
sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, Roh Allah di tenda di bumi ini nantinya menunjukkan kepada tempat kediaman Roh Kudus dalam pikiran dan hati orang-orang Kristen. Mengapa kebutuhan akan sebuah korban yang sempurna berarti Yesus harus lahir? Saudara, jawabannya sederhana. Karena korban-korban fisik yang sebelumnya tidak sempurna. Mereka tidak bisa menghapuskan hukuman atas dosa. Ibrani 10:4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Allah memberi perintah kepada bangsa Israel mengenai perlunya korban. Tetapi mereka memiliki akses hanya kepada pertanda secara fisik dari korban yang tertinggi, yang nantinya akan datang dalam rupa Kristus sendiri. Allah menyuruh umatnya untuk turut serta dalam ritual korban binatang secara fisik, bukan karena hal itu cukup untuk menghapus dosa umat, tetapi karena pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan bahwa korban diperlukan karena dosa umat manusia sendiri. Jadi, Yesus harus lahir karena tanpa korban yang sejati, umat manusia dihukum. Semua akan mati tanpa harapan melalui korban. Yang keempat, Yesus harus lahir agar umat manusia memiliki seorang perantara. Yesus adalah perantara perjanjian yang baru. Di bawah perjanjian yang baru, Allah menggantikan korban keimaman suku Lewi dengan korban tertinggi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Wow. Namun sekarang, Yesus menerima tugas pelayanan yang jauh lebih mulia karena perjanjian baru yang diperantarai olehnya. Itu juga jauh lebih tinggi dan ditetapkan berdasarkan pada janji-janji yang lebih baik. Kita lihat Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Hukum yang tertulis dalam hati orang percaya menurut istilah perjanjian yang baru adalah hukum Allah yang secara rohani kekal. Paulus menulis bahwa hukum ini dirangkum dengan 10 perintah Allah. Adalah kudus dan perintah itu kudus, benar dan baik. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani. Ayo kita baca Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum ini berlaku sebagai dasar untuk persetujuan perjanjian. Pemahaman bahwa Yesus adalah perantara antara Allah dan umat manusia menjadikan lebih mudah bagi kita untuk memahami bahwa pelayanan Kristus merupakan sebuah pelaksanaan yang lebih tinggi terhadap keimaman suku Lewi. Pemahaman ini membuat orang percaya menyucikan hati nuraninya dari perbuatan yang sia-sia, supaya dapat melayani Allah yang hidup. Katakan amin. Sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan penerimaan istilah perjanjian yang baru, orang percaya dikaruniai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Allah bisa menuliskan hukumnya pada hati dan pikiran orang percaya. Katakan amin. Jadi saudara, lewat perjanjian baru inilah orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus akan mendapatkan hukumnya Tuhan, di mana Tuhan tuliskan dalam hati dan pikiran kita. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, mengapa kebutuhan akan seorang perantara berarti Yesus harus lahir? Ya,
Ini adalah karena keimaman yang dijabat oleh suku Lewi, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lama, tidaklah sempurna. Itu hanya sebuah pertanda. Dan Yesus harus lahir karena keselamatan umat manusia menuntut sesuatu yang jauh lebih baik. Katakan amin. Yang kelima, Yesus harus lahir untuk menyediakan benih Abraham yang dijanjikan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui benihnya Abraham atau keturunannya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Tertulis di Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Melalui iman kepada Allah dan namanya, orang-orang dari segala bangsa memiliki akses kepada belas kasih, pengampunan, dan pendamaian dengan Allah Bapa. Allah tidak menunjukkan keberpihakan. Sesungguhnya, rencana penebusannya meliputi semua orang dari semua ras, semua bangsa, dan kelompok etnik. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Kristus Yesus. Jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan-keturunan Abraham dan ahli-ahli waris sesuai dengan perjanjian. Ayo detailnya kita buka Alkitab. Galatia 3 ayat 28. Saya bacakan buat Anda. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kata kunci di sini adalah pewaris. Melalui Kristus, orang percaya menjadi anak Allah. Dan jika kita adalah anak, kita juga pewaris-pewaris Allah dan sesama pewaris dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Wow. Saudara, Yesus harus lahir untuk menyediakan penggenapan benih Israel rohani yang dijanjikan Yesus. Yang cukup tepat adalah keturunan Abraham secara fisik atau harafiah. Dia adalah benih Abraham. Melalui dia, semua bangsa di dunia akan diberkati. Katakan amin. Yang keenam, Yesus harus lahir agar Allah memberikan rohnya kepada semua manusia. Bukan hanya Yesus harus lahir, tapi dia harus membayar hukuman untuk dosa-dosa kita melalui kematiannya sendiri. Lalu dibangkitkan untuk naik kepada Bapa sebagai imam besar kita. Hanya setelah itu, umat manusia akan bisa menerima dan mendapatkan keuntungan dari pemberian yang luar biasa, yaitu Roh Kudus Allah. Kita lihat yuk, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pada hari Pentakosta, hanya beberapa minggu setelah Yesus mati dan dibangkitkan, Allah mencurahkan rohnya pada beberapa pengikut Yesus yang berkumpul di kala itu. Petrus yang ada di antara perkumpulan itu merangkum apa yang harus kita lakukan untuk menerima roh Allah. Dia dengan penuh kuasa memproklamasikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mengapa kelahiran fisik Yesus sangat penting bagi pengikutnya untuk menerima Roh Kudus? Saudara, sebab tidak seorang pun yang layak untuk menerima Roh Kudus. Dan kita harus diperanakan oleh Allah melalui rohnya untuk menerima kehidupan yang kekal. Kematian Yesus
Korbannya yang tertinggi ini membuat pengampunan dosa menjadi mungkin, yang kemudian memampukan kita untuk menantikan hidup dan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. Tanpa kelahiran Yesus, tidak ada satupun dari hal ini mungkin terjadi. Dan melalui Kristuslah Allah telah memulihkan apa yang telah hilang di Taman Eden. Katakan amin. Akses pada relasi yang benar dengan Allah dan akses pada pohon kehidupan. Melalui korban Kristuslah Allah telah membuat relasi yang benar dengan umat manusia menjadi mungkin. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, Allah telah membuatnya menjadi mungkin bagi semua manusia. Setiap orang untuk datang secara sukarela dalam relasi yang intim dengan Dia. Hal ini tidak akan mungkin dalam rencana Allah yang besar tanpa kelahiran yang diikuti dengan pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Katakan amin. Maka kita patut bersyukur saudara dengan kelahiran Yesus buat kita semua. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Yesus harus lahir agar Allah menebus umat manusia. Ini yang paling penting. Keselamatan umat manusia bergantung pada kedatangan Yesus ke bumi dan menjalankan hidup yang sempurna. Kemudian mati sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa seluruh dunia. Untuk setiap ketidaktaatan oleh semua laki-laki dan perempuan yang pernah hidup terhadap hukum Allah yang benar. Semua ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Yesus harus lahir karena Dia adalah penebus kita, penebus saudara dan saya. Katakan amin. Allah dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas telah menetapkan sebelumnya rencana penebusannya bagi manusia yang berdosa melalui Kristus. Yesus dinyatakan sebagai anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan untuk menebus umat manusia. Kita lihat Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Pertanyaan nih sekarang nih, namun mengapa dosa membutuhkan seorang penebus? Alkitab menunjukkan kepada kita di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Roma 3:23 dijelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah telah memungkinkan orang-orang berdosa untuk ditebus atau dibeli kembali dari hukuman kematian oleh seorang penebus. Roma 5 menyebut Yesus adalah Adam kedua. Sebagai kontras dari yang pertama, manusia yang pertama. Adam pertama mendatangkan dosa ke dalam dunia. Di Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, mendatangkan penebusan, perdamaian, dan pengharapan akan hidup yang kekal. Wow, Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh salah satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Katakan amin. Karena upah dosa adalah maut, maka penebusan membutuhkan pengorbanan kematian penebus. Saudara, kesimpulannya, kehidupan kekal yang dimaksud oleh Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali diterjemahkan sebagai janji masuk surga. Ya, padahal jika lihat dari penjelasan Yesus dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehidupan kekal yang dimaksud Rasul Yohanes adalah tentang mengenal Bapa dan Yesus. Dosa telah menjadi pihak ketiga dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dosa telah memikat, menipu, dan menjebak manusia, membuat manusia pergi menjauh dari Tuhan dan akibatnya manusia menderita. Dosa telah merusak sedemikian rupa hati dan pikiran manusia. Itu sebabnya Yesus datang, lahir, dan mati menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya di atas kayu salib, agar manusia dapat kembali intim dengan Sang Pencipta dan berucap kata, "Ya Aba, ya Bapa," kapan saja dan di mana saja. Wow, ini luar biasa Tuhan. Saudara, kita tidak diciptakan untuk hidup jauh dari Tuhan. Kita diciptakan untuk ada di dekatnya. Karena kita berasal darinya dan merupakan kepunyaannya. Katakan amin. Saudara, saya yakin orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sadar bahwa pengenalan Tuhan dan kebenarannya jauh lebih berharga dan lebih menarik daripada dosa. Waktu-waktu yang mereka miliki untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga memuji dan menyembah Tuhan, adalah waktu-waktu yang terbaik. Sehingga orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan pasti selalu membangun hubungan intim dengan waktu-waktu yang terbaik kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan saudara. Kesimpulannya, 7 alasan mengapa Yesus lahir. Yang pertama, Yesus harus lahir karena dosa umat manusia. Yang kedua, Yesus harus lahir karena Allah ingin menyatakan karakternya sendiri kepada umat manusia. Yang ketiga, Yesus harus lahir karena menghapuskan dosa umat manusia melalui korban yang sempurna. Yang keempat, Yesus harus lahir karena umat manusia memiliki seorang perantara. Yang kelima, Yesus harus lahir menyediakan benih Abraham yang dijanjikan. Yang keenam, Yesus harus lahir agar Allah memberikan rohnya kepada semua manusia. Yang ketujuh, Yesus harus lahir agar Allah menebus umat manusia. Sehingga Bapak Ibu semua, kita semua memperoleh keselamatan kekal. Kita semua diselamatkan, kita memperoleh keselamatan yang cuma-cuma. Tuhan Yesus luar biasa baik. Yang mengerti firman Tuhan hari ini katakan amin. Yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, demikianlah firman-Mu Tuhan sudah disampaikan. Hari ini kami belajar 7 alasan mengapa Yesus lahir. Kami tahu banyak hal dan Tuhan kami belajar untuk menghargai keselamatan yang sudah kami terima. Buat orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila lewat khotbah ini, mereka saat ini boleh berbuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Buat kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berjanji, kami bertekad untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kami mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan penebusan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Kami mau menjaga keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama dengan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari saudara, dengan iman angkat kedua tangan Anda tinggi-tinggi di hadapan Allah. Kekasih-kekasih Kristus, ulanglah
bawalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua mulai minggu pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara, tetap semangat, tetap on fire. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, saudara katakan, ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan